Kepedulian masalah lingkungan dan penghijauan. Berdasarkan data Indeks Pengembangan Manusia tahun 2000, meliputi capaian pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita, dari 174 negara, Indonesia menduduki peringkat 112. Mutu sumber daya manusia tentu ada kaitannya dengan kualitas pendidikan yang didapat. Lagi-lagi, untuk kualitas pendidikan, Indonesia hanya bisa menembus peringkat 119 dunia. Sungguh ironi. Desa Lubuk Kertang ini ada acara. Akses pendidikan yang sulit dan kurang merata adalah salah satu faktornya. Sampelnya Desa Lubuk Kertang, lembaga pendidikan di sini hanya sebatas SMP. Jika ingin lanjut ke jenjang berikutnya, harus pergi keluar desa. Tingkat pendidikan di sini masih rendah. 70% masyarakatnya hanya mengenyam pendidikan sebatas sekolah dasar. Usai jam sekolah, proses belajar pun selesai. Tidak tersedia wadah pendidikan tambahan lain di luar jam sekolah. Kami persilakan untuk foto bersama kembali. Kondisi ini lalu mengundang perhatian dari sejumlah relawan Scholarship Hunter Sumut, SHS, untuk membangun sebuah taman baca masyarakat. Sebagian dari mereka adalah putra-putri Kabupaten Langkat, dan bersama 20 mahasiswa dari berbagai daerah lainnya, sudi mengabdi di sini selama hampir sepekan. Sebagai komunitas yang bergerak dalam ranah pendidikan, kali ini mereka punya misi menyebarkan pendidikan bagi masyarakat terpencil. Mengupayakan agar pendidikan dan semangat literasi bisa tumbuh di tengah akses yang sulit didapatkan oleh masyarakat. Adik-adiknya. Boleh. Nah, kita kedatangan tamu nih. Ganteng kan abangnya? Kita kedatangan tamu dari DAI-TV. Ada Bang Riza. Ayo. Halo adik-adik. Ayo membaca. Hai. Lubuk Kertang. Oke, semangat kan Bang? Semangat ya. Mungkin boleh dong berbagi cerita kenapa sih akhirnya mau mengabdi di Desa Lubuk Kertang sendiri? Emang seperti apa sih fenomena yang ada di Desa Lubuk Kertang sendiri? Nah, awalnya nih kemarin memang awalnya karena jatuh cinta sama Desa Lubuk Kertang. Beberapa kali bawa kawan-kawan dari luar Langkat itu ke Lubuk Kertang, ke wisata mangrove. Jadi jatuh cinta sama tempatnya, cari-cari tahu tentang daerah sini, cerita-cerita sama anak-anak waktu itu. Ternyata mereka memang daya tarik baca. Jadi tanya, di sini ada nggak taman baca? Nggak ada. Dilihat juga internet, sini warung internet kan juga nggak ada warnet. Nah, tanya perpustakaan juga nggak ada. Jadi mereka karena memang akses jalan yang jauh gitu. Ini kan memang kondisinya jauh dari kota. Jadi mereka mau ke warnet juga sulit, mau ke perpustakaan juga tidak ada. Nah, jadi kita mau memutuskan dari kawan-kawan Scholarship Hunter Sumut, kita pengen mengabdi di sini. Tetapi kita tetap dengan prinsip kita mengabdi dengan literasi dan keterampilan diri. Jadi kita pilihlah Desa Lubuk Kertang. Nah, Gitu. Nah itu kan alasan kenapa memilih Desa Lubuk Kertang ya. Nah namun kalau alasan pribadi Tika sendiri ya, kenapa akhirnya terketuk hatinya untuk mau berbagi ilmu pengetahuan, berbagi sama adik-adik di sini? Nah, kalau pribadi Ika memang penyuka anak-anak gitu kan, suka sama anak-anak. Terus melihat anak-anak ini memang potensinya kalau kita tidak biasakan, tidak budayakan dari kecil untuk membaca, maka besarnya juga mereka akan jauh dari buku. Dan ketika kita udah survei di sini, udah sampai di sini, ternyata benar gitu. Masih banyak anak-anak yang tidak bisa baca, walaupun mereka sudah menjenjang. Faktanya tidak sebanyak yang bisa baca ya? Ya, ada yang sudah bisa membaca dan ada juga yang belum. Padahal mereka sudah kelas 3, kelas 2 dan bahkan udah SD-nya udah tinggi gitu. Cuman memang kemampuan membacanya itu kurang.
Mengabdi di sini kan tentunya tidak terus-terusan ya di pelosok bahari di sini begitu ya. Apakah dari kegiatan ini mungkin nanti ada lagi kelanjutannya ataupun mungkin bimbingan dari teman-teman lain ke depannya seperti itu? Nah, kita memang tidak ingin mengabdi hanya sekedar mengabdi 5 hari atau beberapa hari saja, lalu tidak ada bekas. Jadi, setelah pulang dari sini, kita tetap bakal kembali. Sebulan sekali kita tetap mengutus relawan untuk tetap mengajarin anak-anak, tetap pantau anak-anak, gitu. Dan kita tetap mensuplai buku. Jadi ketika ada orang yang donasi buku, kita suplai buku ke sini, gitu. Jadi kita tidak hanya mengabdi terus melupakan, tidak, tapi kita tetap follow up sampai akhirnya nanti mereka sudah tidak membutuhkan kita lagi. Kenapa mereka tidak membutuhkan? Karena mereka sudah mandiri, gitu. Mereka sudah mampu dan sudah siap untuk bersaing secara global. Semakin banyak belajar tentang nilai kehidupan akan meningkatkan kualitas diri menjalani hidup sebagai manusia. Nah, ilmu-ilmu tentang kehidupan terkadang tidak hanya diajarkan dalam sepetak ruang kelas. Lewat interaksi, komunikasi, ekspresi, kita bisa belajar lebih banyak. Sulitnya akses dan minimnya wadah pendidikan lantas tidak memudarkan semangat mereka untuk terus belajar. Sebaliknya, harusnya semakin kuat. Dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam, maka masyarakat harus berdaya. Para relawan muda ini juga mengajarkan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Pelatihan keterampilan yang diajarkan disesuaikan dengan apa yang tersedia dari alam Lubuk Kertang. Usaha pemberdayaan dengan membekali mereka suatu keterampilan juga mampu meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dan pelestarian lingkungan sekaligus. Jadi ngasih banyak boneka, datang main kepengen semua boneka. Kasih lagi ya boneka. Tapi waktu udah Kabupaten Langkat dikenal dengan semangat keislamannya sejak masa kerajaan Sultan Melayu Langkat. boneka baru. Banyak ulama dan cendekiawan besar lahir dari tanah ini. Semangat ini pula lah yang masih hidup di sanubari masyarakatnya, memakmurkan balai-balai pengajian. Berkisah tentang sosok-sosok Rasul dan memetik pesan atau ajaran agama di dalamnya. Bangun tuh belum punya boneka. Kini belajar agama pun menjadi sangat menyenangkan bagi mereka. Satu pemandangan yang dirindukan dari kehidupan anak-anak desa. Boneka Doraemon, aku pengen tunjukin sama Nia. Nia, aku punya boneka baru. Nia, aku punya boneka baru. Lubuk Kertang sudah kaya dengan alamnya. Penduduknya hidup dari sumbangan alam yang begitu besar. Tinggal seberapa sumber daya manusia dari desa ini mampu menjaga dan mensyukuri nikmat dari alam desa Lubuk Kertang. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang bisa menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa. Memiliki segudang prestasi dalam dunia pendidikan tidak membuat Atika Winari Putri, sosok muda asal desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, lupa akan daerah asalnya. Dengan penuh tekad, ia mendirikan taman baca dan membangun Yayasan Jama'iyah Mahmudiyah guna memajukan dunia pendidikan di desanya. Nah, seperti apa kiprah dari sosok penggerak muda ini? Berikut liputan selengkapnya. Dari beberapa sejarahnya nih, tuh di hari Rabu siangnya tuh aku
konsultasi sama Bang Arif, aku bilang, Bang, apa ya yang mau kita buat untuk Desa Batu Melenggang gitu. Karena aku merasa aku punya hutang budi sama desaku sendiri. Aku dapat beberapa prestasi di luar, aku mengharumkan nama Indonesia bahkan dan lain-lain, tapi apa yang aku buat untuk desa gitu. Jadi aku buatlah, aku cerita sama Bang Arif apa, nah kami buatlah taman baca. Menjadi menara tinggi. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, perkenalkan saya Atika Winari Putri, penggiat pendidikan, dan saat ini saya sedang mengelola Taman Baca IKA Education dan Yayasan Jamaiyah Mahmudiyah Desa Batu Melenggang. Mau tahu bagaimana kegiatan saya? Yuk, ikuti terus. Pemirsa, saya sudah berada di Taman Baca IKA Education. Nah, selamat datang di Taman Baca IKA Education. Di sini kita biasanya berempat untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mengajarin anak-anak dengan moto kita ikut baca, ikut tulis, ikut pintar. Nah, mau tahu gimana keseruan kita belajar mengajar di Taman Baca IKA Education? Yuk, ikutin saya. Nah, tapi dengan hari ibu. Bukan. Hari ini ada dapat piala. Jadi pialanya kan masih ada. Jadi ini kita buat puisi. Nah, latar belakangnya tuh karena aku juga termasuk salah satu jurusan pendidikan gitu di universitas. Nah, karena memang aku sudah terbiasa dengan anak-anak, aku dari kecil itu kayak suka sama anak-anak gitu. Dan kedua, kenapa aku juga ke pendidikan? Karena aku ngerasa aku adalah dari kecil selalu dia belajar terus gitu, dan aku menikmati hasilnya sekarang gitu. Jadi aku sampai sekarang itu kepengen inspirasi anak-anak bahwa boleh bermain tapi ada waktunya belajar, ada waktunya fokus, karena nanti ujung-ujungnya dia juga yang menikmati hasilnya gitu. Untuk pendidikan anak-anak di Desa Batu Melenggang, seperti pada umumnya anak-anak kayak sekolah SD, terus ada yang ngaji sore juga, nah ada yang TK gitu. Cuman hanya sebatas sudah selesai SD, pulang sekolah mereka bermain gitu. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu bermain daripada belajar setelah pulang gitu. Nah, ada memang yang anak-anak mengaji, tapi kebanyakan dia menghabiskan waktu untuk bermain gitu. Jadi makanya lah aku sama teman-teman di Taman Baca, kita berempat membuat hari Taman Baca itu setiap hari, tapi dari jam 2, jam 3 sampai jam 4. Karena kita cukup ambil waktu mereka 2 jam untuk belajar. Setelah itu, setelah azan asar, mereka sholat, baru mereka main-main gitu. Jadi kita tetap membiarkan mereka main-main, tapi sambil belajar. Itu adalah tempat untuk mengabdi, untuk menuntut ilmu. Cuman memang tantangan terbesar adalah untuk memulai mengajak anak-anak belajar itu, dan untuk memahamkan sama orang tua bahwasanya kita di sini ada loh taman baca. Karena orang kira kalau taman baca ini bayar ya gitu. Karena mereka ngira seperti les, seperti apa bayar. Jadi sehingga orang tua itu belum mengizinkan anaknya untuk masuk. Setelah kita kasih pemahaman kepada orang tua bahwa di sini kita gratis gitu kan. Kita tidak meminta biaya apapun, murni untuk pelajaran anak-anak gitu. Nah, barulah orang tuanya mengizinkan. Terima kasih Taman Baca IKA Education sudah mengajari kami menulis, membaca, dan lain-lain. Bahkan walau jarang buka, kami selalu membaca buku sebagai IKA Education. Kami selalu datang ke Taman Baca. Atas bimbingan kau, kami ucap terima kasih kepada Tuhan. Saya bisa tulis, bisa baca, dan bisa berhitung.
Tanpa adanya taman baca, saya tidak bisa apa-apa. Bisa bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Orangnya baik, lucu, imut, dan suka bikin lucu. Dan saya senang sekali kalau bertemu dengan dia. Saya ucapkan terima kasih untuk Bunda Ika, Kak Indah, Bang En, dan Bang Arif sudah ngajarin saya sampai pintar. Dan saya paling suka jika saya diajari tentang bahasa Inggris. Dari mulai berbicara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, itu sebenarnya yayasannya punya masyarakat gitu, punya masyarakat Desa Batu Melenggang. Nah, awalnya itu aku juga tidak pernah terpikir kalau bakal diamanahkan menjadi seorang ketua yayasan di Jama'iyah Mahmudiyah MDA-nya. Cuman memang di sini tuh aku harus memajukan kembali, aku harus menyelamatkan kembali yayasan. Karena MDA ini pernah pada masa kejayaannya dengan banyak beberapa siswa di dalamnya gitu, bahkan ratusan, dan proses belajar mengajar secara normal. Namun sekarang yang aku hadapi adalah aku harus memulai dari awal gitu, bahkan kayak administrasi, surat izin operasional itu sudah mati, bahkan akta notaris juga mati, dan lain-lain itu mati. Bahkan aku masuk itu aku harus buat logo baru, aku harus punya stempel baru gitu kan, hal-hal sekecil itu gitu. Sekarang itu yayasannya cuma 20 anak dari yang dulunya ratusan, tinggallah 20 anak. 20 anak itu pun cuma 4 kelas, dan 4 kelas digabungkan jadi 2 kelas gitu. Rasanya miris sekali. Jadi satu kelas itu ada kelas 1 dan kelas 2. Kelas yang 2 kelas lagi 3 dan 4 gitu. Bangunannya dilihat dari luar memang besar, Bang. Bangunannya dilihat dari luar sangat kokoh. Namun setelah kita masuk ke dalam, itu tadi yang seperti Abang lihat lah, bangunannya itu sama sekali tidak layak untuk dihuni, tidak layak untuk dipakai. Kalau kita paksakan pakai, takutnya roboh dan makan korban gitu. Kita nggak mungkin cari siswa kalau tidak ada gedung gitu. Mau kemana kita cari siswa gitu kan? Kalau gedungnya nggak bagus. Nah, makanya aku juga sudah pikirkan bagaimana cari siswa. Dari Taman Baca sudah ada kan. Nah, gitu juga gitu. Jadi aku programnya melalui program-program, bahkan pihak ada ITP juga yang telah membantu untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan kami di Desa Batu Melenggang. Aku berharap bakal banyak masyarakat yang terbuka hatinya untuk bersama-sama bergerak untuk membantu di yayasan. Karena memang ini punya masyarakat. Jadi kita sama-sama bergerak. Aku tidak akan mampu bergerak sendiri. Karena kalau aku bergerak sendiri itu tidak akan berhasil. Makanya aku membutuhkan teman-teman. Demikian kegiatan saya dalam mengelola Taman Baca IKA Education dan Yayasan Jama'iyah Desa Batu Melenggang. Semoga dapat menginspirasi terutama anak-anak muda untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Yang muda, yang berkarya. Sampai jumpa. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit, tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.
Atika Winari Putri, pemudi asal desa Batu Melenggang, Langkat, Sumatera Utara ini memiliki banyak prestasi. Ika, begitu ia kerap disapa, adalah salah satu perwakilan Sumatera Utara yang mengikuti pertukaran pemuda antar negara 2018 ke India. Tahun 2017, ia juga menjadi delegasi perdamaian dunia di Korea Selatan. Di tahun 2019 lalu, ia pun terpilih menjadi pemuda pelopor bidang pendidikan Sumatera Utara. Sebagai pemuda inspiratif dengan segudang prestasi, Ika bermimpi memajukan desanya. Bersama 3 teman lainnya, ia kemudian mendirikan sebuah taman bacaan masyarakat bernama TBM Ika Education. Taman baca yang berlokasi di Desa Batu Melenggang ini buka setiap hari sejak pukul 2 siang hingga 5 sore. Di TBM ini terdapat sekitar 200 buku bacaan. Anak-anak dapat membaca aneka buku yang tersedia. Pemirsa, di usia belia, ia telah melanglang buana ke berbagai negara di dunia. Dan bukan anak muda inspiratif namanya jika ia tidak memberikan manfaat kembali ke kampung halamannya, yaitu di Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Salah satunya adalah dengan berkegiatan sosial menggaungkan semangat literasi. Siapa pemuda inspiratif ini? Langsung saja kita sapa bersama Atika Winari Putri atau yang akrab disapa Ika. Assalamualaikum Ika. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semangat literasi terpancar dari wajahnya ya. Kutu Semangat buku dong. gitu ya istilahnya ya. Betul. Nah, sebelum kita jauh ngobrol tentang gaung literasi yang ada di desa ini, terima kasih loh sudah mengundang tim Selasar Budi hadir di Taman Baca Ika Education. Sebelumnya ngomong-ngomong, ini kenapa milih nama Ika Education? Nah, kenapa milih Ika Education ini? Pastinya kalau education itu tentang pendidikan artinya dalam bahasa Inggris. Nah, Taman Baca berkaitan dengan pendidikan. Nah, kenapa Ika? Kalau orang bilang kan mungkin apakah nama sendiri? Enggak, karena sebenarnya. Atika gitu Karena ya? Atika. Sebenarnya enggak. Kenapa? Ika ambil itu dari Bhinneka Tunggal Ika, artinya tunggal. Jadi berbeda latar belakang, misalnya dia mau pelajar ataupun dia tidak pelajar, pekerja atau mahasiswa dan lain-lain, tetap belajar dan menginspirasi bersama-sama di Taman Baca Ika Education. Wah, gitu. pemirsa, ternyata inspirasinya dari semboyan Bhinneka Iya. Tunggal Ika gitu. Ya, tahun berapa sih ke India ya ikut program PPAN atau pertukaran pemuda antar negara? Itu tahun 2018. Nah, Atika kemarin terpilih mewakili delegasi Sumatera Utara untuk berangkat ke India. Nah, bersama dengan 25 dari provinsi yang lain untuk se-Indonesia. Nah, kita berangkat ke India. Di India kita bertemu dengan 10 negara ASEAN, termasuk India. Nah, makanya namanya ASEAN India Student Exchange Program. Pastinya kita mempromosikan Indonesia di bidang budaya, di bidang ekonomi, dan di bidang yang lainnya gitu. Kalau aku sih lebih promosi tentang budaya yang ada di Sumatera Utara. Seru lah pasti ya, karena India juga punya kekayaan budaya yang sama seperti Indonesia. Nah, selain ke India, Ika ini pemirsa juga sempat ke Korea. Nah, ke Korea itu tahun 2017. Itu dalam rangka konferensi perdamaian dunia. Jadi kita lebih ke kayak seperti duta pertukaran, duta perdamaian dunia gitu. Lebih membawa misi perdamaian. Lewat kampanye-kampanye anak muda yang seperti apa? Kalau di sana kita, kalau dari Indonesia ada 7 orang. Nah, kita ke Korea, kita banyak dari beberapa ratus negara di Korea bertemu. Kita melalui conference, terus kita kampanye dan diskusi-diskusi ringan di sana. Yang temanya pasti mengusung perdamaian. Iya, kita bawa perdamaian. Dimulai dari anak muda. Dan ternyata Ika ini juga menjadi pemuda pelopor. Iya, alhamdulillah ini kan Kak. Kemarin tuh dapat penghargaan nih, pemuda pelopor Sumatera Utara. Itu Ika mewakili Kabupaten Langkat. Nah, di Langkat ada 2 orang yang mewakili. Itu di Hari Sumpah Pemuda kita dapat penghargaannya. Kalau Ika lebih ke pemuda pelopor di bidang pendidikan, karena mengusung waktu itu tentang taman baca. Jadi Kak ada 2 taman baca yang Kak udah dirikan gitu. Kenapa Ika langsung berpikir untuk mendirikan taman baca gitu? Itu yang utama gitu. Kenapa taman baca? Mungkin karena Ika dari dulu kayak kakak bilang ya, kutu buku. Mungkin dari kecil suka sama buku, bahkan di rumah
punya perpustakaan pribadi gitu kan untuk Ika sendiri. Jadi saking sukanya sama buku, jadi terinspirasi, oh gimana kalau kita punya taman baca gitu. Jadi Ika bersama tim, karena kan gak enak Kak kalau tumbuh sendiri, jadi harus tumbuh tuh bersama-sama. Jadi Ika ajak teman-teman di Desa Batu Melenggang, ada namanya Bang Syarif Syahputra Hasibuan, ada Eeng Saktayadi dan Indana Zulpa. Kita berempat bangun taman baca di sini gitu. Mungkin karena lebih ke fokus pendidikan ya Kak. Ika kan memang latar belakangnya kuliah ambil jurusan pendidikan. Jadi dan suka anak-anak gitu Kak, suka sama anak-anak yang berebut buku. Nah, kalaupun orang bilang pendidikan itu adalah sumber dari segalanya kan. Jadi mau jadi apapun dia, ya harus belajar gitu. Nggak ada cara instan kalau tanpa belajar. Ya, kalau Ika melihat dibandingkan pengalaman waktu ke India, ke Korea, bagaimana minat baca ataupun semangat literasi warga di sana, warga negara mereka dibandingkan dengan kita di sini? Nah, kalau semangat mereka itu lebih tinggi ya Kak, pasti. Dan untuk teman-teman lagi yang delegasi, mereka itu berbicara tentang apa yang mau kita bahas, isu apa yang harus kita bahas hari ini, apa solusi dari permasalahan ini gitu kan. Nah, itu termasuk dari sumber yang mereka baca. Nah, ini di awal mendirikan TBM ini tuh bagaimana? Kalau orang nih ya Kak, selalu nanya sama Ika, Kak gimana sih cara kita bisa buat TBM? Ika bilang, lakuin aja. Nah, Ika buat taman baca ini dalam waktu 3 hari Kak. Hari Rabu tuh Ika bilang, kita buat pengabdian yuk di kampung sendiri. Kamis siangnya Kak kita beli-beli barang, kita beres-beres, sore kita pindahin buku-buku yang di rumah Ika, di rumah teman-teman. Awalnya ini TBM-nya kecil kali Kak, dikasihnya tuh kecil. Nah, Kamisnya itu kita udah siap-siap, kita promosi sama anak-anak. Jumat pagi tanggal 1 Agustus kita buka taman baca di siang harinya di pukul 2. Rame Kak, 18 anak. Sampai kita tuh berdiri di luar, apa maksudnya belajarnya di luar kan, kita kembangkan tikar karena nggak muat waktu itu TBM-nya. Nah, ini alhamdulillah kan orang tua Bang Arif sendiri kasih kesempatan untuk kita. Mereka menyediakan rumahnya, ruangannya untuk ini gitu, dengan kelapangan hati mereka. Berarti di awal mendirikan TBM buka gitu ya, sudah ada belasan anak yang datang dan itu sangat antusias. Dan ini mungkin adalah boleh dikatakan indikator bahwa sebenarnya semangat literasi di daerah itu juga tidak minim gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita jeda dulu ya Ika. Pemirsa, tidak hanya menggaungkan semangat literasi di desanya, tapi Ika dan juga teman-temannya ini juga berusaha untuk menyejahterakan warga yang ada di sini. Seperti apa kegiatan mereka? Yuk kita lihat dalam tayangan berikut. Di TBM Ika Education, anak-anak tidak saja membaca, mereka juga dibekali dengan kegiatan positif seperti menari. Kegiatan menari ini kerap mereka tampilkan untuk menyambut tamu yang datang ke TBM. Sehari-hari, Ika dan teman-temannya juga mengajari anak-anak belajar. Mereka juga diajari membuat keterampilan dari bahan daur ulang seperti karton bekas. Kali ini, anak-anak diajari membuat kotak serbaguna berbahan karton dan kertas kado. Sederhana memang, namun mereka begitu antusias dengan kegiatan yang satu ini. Sejak November 2019 lalu, gadis 23 tahun ini sudah dipercaya oleh masyarakat menjadi Ketua Yayasan Madrasah Jamaiyah Mahmudiyah Batu Melenggang Langkat. Menjadi Ketua Yayasan bukan pekerjaan mudah bagi Ika, sebab banyak PR yang harus dikerjakannya demi kemajuan madrasah ini. Sejak diangkat menjadi ketua yayasan, Ika membenahi manajemen yayasan menjadi lebih baik. Ia juga memikirkan bagaimana caranya agar bangunan madrasah yang sebagian besar rusak ini bisa direnovasi. Meski banyak tugas yang harus dikerjakannya, namun Ika adalah sosok pantang menyerah. Ia terus berupaya memikirkan bagaimana caranya memajukan kampung halamannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah,
walaupun koleksi bukunya masih segini, tapi mereka terus berdatangan gitu ya. Nah, itu anak-anak. Bagaimana dengan orang tuanya nih? Nah, kalau Masyarakat umum lah. untuk masyarakat umumnya ya Kak, kita kan sebenarnya menariknya itu melalui anak-anak gitu. Jadi kalau orang bilang, apa sih istimewanya Taman Baca IKA Education? IKA bilang, kita tidak punya program yang istimewa untuk mengajak anak-anak. Tapi yang buat istimewa Taman Baca ini adalah anak-anaknya sendiri Kak. Anak-anaknya sendiri yang antusiasnya tinggi, yang mau, ayo kita bunda belajar, ayo ini kita ini gitu. Nah, dari anak-anak kita kepengen nih Kak menyeluruh ya ke orang tua gitu, ke pemuda. Kemarin itu kita baru aja buat kegiatan untuk orang tua, untuk ibu-ibu pelatihan sabun cair. Nah, kita kerjasama dari beberapa teman-teman untuk pelatihan itu gitu. Jadi kalau untuk ibu-ibu kita tidak tarik melalui baca dulu, tapi melalui kegiatan. Nah, karena kan istilahnya untuk apa sih yang mereka buat yang bisa menghasilkan untuk ekonomi mereka gitu. Kendalanya adalah Taman Baca kita ini masih mengkonsumtif buku anak-anak gitu. Nah, kita masih kekurangan untuk buku kayak pelatihan khusus orang tua, pelatihan ibu-ibu atau bapak-bapak gitu. Nah, kita kekurangan bahan bacaan itu gitu. Jadi itu juga salah satu penghambat mereka bingung mau baca apa di Taman Baca gitu. Mungkin setelah ada Selasar Budi banyak nih yang bisa memberikan buku untuk Taman Baca. Jadi biar masyarakat yang lebih dewasa bisa membaca di sini. IKA juga selain mengembangkan taman bacaan IKA Education yang ada di Desa Batu Melenggang ini, ada juga taman bacaan yang tadi IKA sebut beberapa kali, yaitu di daerah Lubuk Kertang. Iya, di Desa Lubuk Kertang. Nah, itu bagaimana yang di sana perkembangannya? Nah, kalau di Desa Lubuk Kertang itu kita membangun bersama tim dari Scholarship Hunter Sumut. Nah, itu komunitas yang IKA dirikan bersama teman-teman. Alhamdulillah taman bacanya udah cantik karena bantuan dari masyarakat setempat dan dari pimpinan-pimpinan di sana. Jadi untuk yang sering di sananya adalah orang masyarakat Lubuk Kertang sendiri gitu. Jadi tetap dikelola oleh desa di sana gitu. Nah, baik pemirsa, karena sudah banyak ya programnya yang berhasil, sangat menginspirasi, hingga sosok belia yang satu ini sudah dipercaya oleh warga, dipercaya masyarakat, sudah jadi tokoh masyarakat loh, masih usia 23 tahun ya, dan dipercaya menjadi ketua yayasan loh. Nggak main-main, yayasan pendidikan ya, itu sekolah juga berarti? Itu rumah haji kayak MDA, Madrasah Diniyah. Oh iya. Itu dekat sini berarti? Iya, nggak jauh kok Kak dari sini, deket banget. Boleh kita ke sana boleh, sambil lihat-lihat? Sangat boleh dong Kak. Oke, karena nggak jauh ya. Iya. Oke. Ya, pemirsa, kita sekarang sudah berada di Madrasah Jamaiyah Mahmudiyah yang kita lihat bangunannya di belakang saya ini cukup memprihatinkan gitu ya. Ika, bagaimana ceritanya ketika Ika dipercaya oleh warga masyarakat di sini untuk jadi ketua yayasan? Nah, kenapa Ika juga sebenarnya kaget gitu. Jadi waktu Ika pulang dari Taman Baca, Ika dipanggil salah satu masyarakat, salah satu tokoh. Jadi beliau bilang, Bapak melihat ada beberapa mobil bolak-balik masuk ke Taman Baca, tamu banyak datang ke Taman Baca. Nah, ada apa sih yang ada di gang? Kok bisa banyak yang datang di sana? Jadi waktu itu sore, beliau bilang gimana kalau kita usulkan Ika jadi kepala yayasan. Nah, Ika bilang kalau memang masyarakat mempercaya, jika ini PR untuk Ika untuk menyelamatkan kembali MDA ini untuk demi ilmu agama gitu kan, untuk anak-anak, untuk akhirat gitu, demi generasi yang Qurani, apa salahnya Ika coba gitu dengan bantuan masyarakat yang lain gitu. Nah, Ika dan juga pemirsa bisa lihat di belakang saya atau seperti ini ya, di sisi kanan saya ada bangunan yang atapnya itu rata-rata sudah mau rubuh begitu. Iya. Nah, ini dengan keadaan yang seperti ini, tadi saya lihat juga ruangan kelasnya yang gitu, boleh dikatakan ya kurang layak untuk dijadikan tempat proses belajar mengajar nih. Mempengaruhi KBM tidak? Karena Ika sendiri turut juga jadi pengajar di sini. Iya, untuk
gedung sebenarnya kita ada 6. Kalau dilihat dari luar, sekilas mereka melihat bangunan ini layak untuk dihuni. Namun ternyata ketika kita ke dalam lagi, kayak kakak lihat tadi kan, nah itu sangat memprihatinkan, tidak bisa lah untuk difungsikan sebagai proses belajar mengajar. Kenapa? Karena di atasnya kak itu udah rubuh, maksudnya udah bolong-bolong, udah rusak. Nah di bawah juga seperti itu gitu. Jadi hampir 4 gedung yang tidak bisa difungsikan, cuman bisa 2. Jadilah cuman 2 kelas yang difungsikan. Nah, kelas 1 dan 2 kita gabung jadi satu kelas. Kelas 2, 3 dan 4 kita gabung jadi satu kelas gitu. Makanya ada 2 gedung. Nah, gitu. Untuk tenaga pengajar hanya ada 2 orang. 2. Sebelumnya itu ada yang 1, ada 2, kadang 1, kadang 2. Nah, setelah IKA kita tetapkan 2 untuk tenaga pengajar. Ada Umi Ida dan ada Umi Aini yang biasa mengajar di sini untuk anak-anak. Nah, Ika tidak ikut proses mengajar karena memang lebih diutamakan orang tua yang mengajar, dalam artian bukan orang tua sendiri ya, orang tua dari masyarakat untuk mengajar di sini gitu. Kalau dilihat sekilas kak, ini MDA ini tidak dalam keadaan tidak normal. Pasti orang bilang ini dalam keadaan baik-baik saja. Namun ketika kita telisik lagi lebih dalam, sangat memprihatinkan. Jadi kalau orang bilang enak ya jadi ketua yayasan, kalau Ika bilang ini bukan sebuah kebanggaan, tapi sebuah tugas besar, PR malah. PR gitu kan Kak. Nah Kak Ika masuk aja semuanya kayak surat izin operasional itu mati, akta notaris juga mati, bahkan Ika harus buat logo baru, stempel baru, kemarin ijazah tertahan, dan banyak administrasi yang tidak berjalan sesuai porsinya waktu itu gitu. Jadi itulah yang jadi PR Ika. Cuman Ika merasa, oh Ika dalam artian Kak, Ika belum kerja nih kan. Belum kerja, masih dalam freelance di beberapa instansi. Tapi tidak terikat, yang tidak gajinya per bulan. Gajinya masih setiap proyek selesai digaji gitu kan. Tapi Ika tidak mendapatkan gaji bulanan. Cuman di MDA inilah PR Ika Kak gitu. PR-nya Ika tidak bergaji tapi sudah memikirkan gimana menggaji orang. Jadi setiap mau awal bulan itu Kak, kami Ika sama Bang Arif kan kepala madrasah di sini, kepala MDA. Nah, kami tuh PR kami, Bang udah mau bulan ini loh, udah mau gajian, kita belum belum cari gaji guru. Udah pusing lagi memikirkan gaji guru. Gaji gurunya berapa Ika? Gaji guru sekitar 280.000 per bulan. Ada yang 250.000 per bulan gitu. Per bulan, cuman memang kita dapatnya dari sumbangan dari masyarakat yang kita kutip untuk beberapa masyarakat kita kutip. Nah itu hanya dapat untuk 1 guru. 1 gurunya lagi gimana Kak? Nah itulah PR kami yang selalu pusing mikirin kayak mana menggaji guru ya, terpaksa pakai uang orang tua, uang pribadi gitu, kumpul lagi gitu. Nah gimana kita mau menyelamatkan MDA sedangkan kita masih terkotak dengan bagaimana menggaji guru tiap bulan. Makanya mudah-mudahan tadi yang seperti Kak katakan di awal Kak, dari adanya Selasar Budi ini banyak masyarakat yang terniat dan terbuka hatinya untuk membantu kita gitu. Mana tahu tiba-tiba udah ada donatur tetap untuk gaji guru dan ada sumbangan-sumbangan dari yang lain untuk tetap bisa belajar di sini. Jadi harapan Ika Kak, semoga nanti di ajaran baru, di tahun ajaran baru sekitar bulan 6 bulan 7 ini 4 gedung yang rusak bisa difasilitasi lagi gitu, bisa dibenarkan. Jadi sudah kita fungsikan lah seperti dari kelas 1, 2, 3, 4-nya gitu, dan gedung-gedung yang lain. Kita tambah lagi tenaga pengajar gitu. Oke, baik Ika, ditahan dulu, kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, seperti apa sosok Ika di mata masyarakat? Yuk kita dengarkan lewat tayangan berikut ini. Kehadiran Taman Baca Ika Education ini adalah suatu anugerah ya, terutama untuk anak-anak di sekitar Desa Batu Malenggang ini, karena kita tahu hari ini anak-anak minat bacanya itu bisa dibilang kurang. Nah dengan adanya Ika Education ini ya kita lihat sudah ada anak-anak yang mulai tertarik lagi untuk membaca di luar sekolah. Nah untuk menunjang kegiatan Ika Education ini, kami dari pemerintah kecamatan akan memberikan masukan kepada pemerintah Desa Batu Malenggang khususnya agar bisa memberikan porsi bantuan, sehingga harapannya nanti Taman Baca Ika Education ini bisa berkembang dan manfaatnya bisa meluas. Belajar, kadang-kadang buat keterampilan buat membatik,
Kadang-kadang kami membaca, asal dah ngumpul-ngumpul orang kami baca doa, kami menulis. Semoga taman ini maju, semoga lebih luas, lebih lebar. Kami sungguh terima kasih kepada Bunda Ika sudah mengajarkan kami banyak hal. Manfaatnya sangat banyak karena anak-anak lebih banyak pengetahuannya lagi, membaca, menari. Sangat bagus karena ada les tambahan, kami masyarakat bikin pembuatan sabun. Ika, tantangannya selain tadi menggaji guru, kemudian apa lagi nih dalam mengemban amanah gitu ya, menjadi ketua yayasan memperbaiki madrasah ini? Tantangannya itu adalah kita kekurangan SDM. Sebenarnya Kak, pemuda dari Desa Batu Melenggang sangat banyak gitu, namun tidak berada di tempat gitu. Ada yang merantau, ada yang melanjutkan pendidikan di luar gitu. Ika, apa harapan Ika untuk ya dengan adanya Ika memberi manfaat seperti TBM tadi ya, kemudian menjadi ketua yayasan madrasah Jamaiyah Mahmudiyah ini? Gitu. Harapan dan manfaatnya ya Kak. Kalau manfaatnya terasakan sendiri, rasa kepuasan diri itu kenapa melihat anak-anak bisa belajar. Lebih ke situ sih Kak, seneng nih anak-anak yang suka belajar. Nah, terniat nih Kak, dari dulu cita-cita Kak pengen membuat sebuah yayasan, mendirikan yayasan Atika Foundation. Tadi tersirat harapan supaya banyak donatur gitu yang bisa, yang mudah-mudahan ada yang nonton acara ini dan kemudian tergerak hatinya gitu untuk membantu, apalagi untuk masyarakat yang ada di Medan dan sekitarnya. Mungkin bisa intip-intip kegiatannya Ika di media sosial, silakan dipromosikan. Ada Instagram Taman Baca _Ika Education, sama Instagramnya Yayasan JM _Batmel, sama mungkin Instagram Ika Atika _Nawawi, sama mungkin bisa nanti bingung nih ya kalau nggak punya Instagram gimana, mungkin Ika bisa promosi handphone ya Kak, nomor handphone Ika, bisa masyarakat atau donatur yang tergerak bisa hubungi melalui nomor handphone 0823 6715 9137. Ya, gitu. Ika, terima kasih banyak sudah ngobrol, sudah meluangkan waktu untuk Selasar Budi. Semoga cita-citanya tercapai ya, dan amanah, dan mudah-mudahan madrasah yang ada di belakang kita ini bisa terselamatkan di tangannya Ika dan juga nanti ada donatur ya. Batu Melenggang juga berterima kasih nih ya kepada pihak DAI TV yang sudah bantu kita sama-sama untuk mensukseskan MDA dan Taman Baca gitu. Ya Ika, sukses selalu ya. Pemirsa, dari Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kami tebarkan semangat literasi nasional. Mudah-mudahan cita-cita narasumber saya ini tadi bisa tercapai ya, karena kebaikan dan ketulusan hatinya. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa untuk saksikan Selasar Budi episode selanjutnya. Mari kita menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa. Atika Winari Putri, sosok muda penggerak pendidikan asal Desa Batu Melenggang, Kabupaten Langkat. Dengan segudang prestasi yang ia miliki, Atika mendirikan sebuah taman baca dan membangun kembali Yayasan Jamaiyah Mahmudiyah di desanya. Kini Atika juga mendirikan rumah tahfiz di yayasan tersebut. Berikut liputannya dalam segmen Sekitar Kita. Kalau kita tunggu orang-orang untuk peduli, sama aja. Jadi kita menunda untuk pendidikan anak-anak. Jadi kalau prinsipnya Ika itu kita dulu mulai. Kita mulai, maka yang lain juga akan ikutan mulai. Atika Winari Putri atau yang kerap disapa Ika. Sosok muda berprestasi asal Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Ika pernah menjadi salah satu perwakilan Sumatera Utara yang mengikuti pertukaran pemuda antar negara tahun 2018 ke India.
Ia merupakan sosok yang sangat aktif. Selain menjadi seorang pengajar di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Langkat, ia juga sedang menempuh studi magister di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan segudang prestasi yang ia miliki dan kesibukannya dalam berbagai aktivitas, tidak membuat Ika lupa akan desa asalnya. Ia berkeinginan memajukan pendidikan anak-anak di desanya lewat taman bacaan masyarakat yang ia dirikan bersama ketiga temannya. Taman baca ini bernama Ika Education. Awal mulanya tuh balik lagi ke passion, ke minat. Ika tuh suka sama dunia yang berhubungan dengan anak-anak, dunia yang berhubungan dengan pendidikan. Karena memang dari kecil tuh hobi banget, sampai dibilang kutu buku, hobi banget dengan buku, dan di rumah itu hampir banyak banget buku gitu, sangat banyak buku. Jadi bukunya itu nggak tahu mau diletak di mana lagi setelah dibaca. Jadi terpikir, oh kayaknya cocok nih buat taman baca gitu. Jadi karena apapun yang kita buat harus kita mulai dari landasan bacaan. Jadi biar kalau orang-orang jangan hanya pengkosong nyaring bunyinya, jangan hanya bercakap-cakap tapi nggak ada dasarnya. Taman Baca Ika Education dibuka setiap hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 1 hingga 5 sore. Di sini, anak-anak diajak untuk membiasakan diri dengan membaca. Mereka bebas membaca buku-buku yang tersedia. Tidak hanya belajar dan membaca, anak-anak juga diajak bermain dan mendengarkan cerita-cerita Islami. Di awal pendirian, taman baca ini dibuka di rumah salah seorang temannya. Namun, kini Taman Baca Ika Education berlokasi di Yayasan Jamaiyah Mahmudiyah di Desa Batu Melenggang. Tekad Ika untuk memajukan desanya tidak sebatas mendirikan taman bacaan masyarakat saja. Pada Juni 2021, Ika mendirikan sebuah rumah tahfiz. Rumah tahfiz ini sebagai wadah bagi anak-anak Desa Batu Melenggang belajar dan menghafal Al-Quran. Rumah tahfiz ini juga berlokasi di Yayasan Jamaiyah Mahmudiyah. Ika memanfaatkan ruangan-ruangan yang ada di yayasan ini. Kegiatan belajar mengajar di rumah tahfiz ini dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat sepulang anak-anak belajar di sekolahnya masing-masing. Di sini para santri diajarkan membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran, dan menyetor hafalan Al-Quran. Kini, ada sekitar 30 santri yang belajar di rumah tahfiz Batu Melenggang, mulai dari tingkat sekolah dasar dan SMP. Semuanya tampak bersemangat belajar di rumah tahfiz ini. Karena kan kalau di taman baca itu kita fokusnya ke dunia umum gitu, secara basically umum. Karena memang anak-anak tidak kita fokuskan hanya untuk agama saja, belajar agama saja, tidak. Jadi caranya adalah oke, yang pertama kita buat bermain sambil belajar khusus di taman baca. Tapi apa nih untuk investasi akhiratnya apa gitu. Jadi terpikir, oh kita sama tim buat rumah tahfiz. Kita buka rumah tahfiz untuk investasi akhirat kita gitu. Jadi untuk karena kan memang kalau di taman baca itu kita pengen anak-anak berkarakter gitu kan, berkarakter. Kedua kalau untuk yang di rumah tahfiz kita maunya anak-anak yang untuk membentuk generasi Qurani gitu. Setiap Ika mau nyerah gitu kan, setiap mau nyerah, setiap lelah, wajar, namanya manusia pasti ada rasa lelah. Tapi setiap kita mau lelah, lihat anak-anak itu semangat, kita lihat mereka ngafal, yang honestly kita juga hafalannya juga belum sempurna, tapi lihat mereka semangat menghafal, jadi itu ada rasa kita kayak ayo mereka aja kuat gitu, kenapa kita nggak kuat gitu. Jadi setiap mau nyerah banyak orang-orang yang mendukung dari belakang. Sosok Ika sangat dikenal baik di kalangan masyarakat desanya. Hal ini diakui oleh salah seorang kerabatnya, Syarif Syahputra Hasibuan. Menurutnya, Ika merupakan sosok yang patut ditiru. Selama ia mengenal Ika dan sering bekerja sama dalam menggerakkan masyarakat Desa Batu Melenggang ke arah yang positif, Ika selalu total dan penuh dengan ide-ide kreatif. Menurut saya, Atika Winari Putri itu sosok yang luar biasa di Desa Batu Melenggang. Hari ini kita lihat sama-sama, Atika itu mampu membuat taman baca di desanya dan mampu juga membuat rumah tahfiz
Di Desa Batu Melenggang ini hanya kami bertiga dan berempat, yaitu Atika, saya, Eeng, dan Indana Zulfa. Itulah kami bekerja di Desa Batu Melenggang untuk mencerdaskan putra-putri Desa Batu Melenggang. Harapan saya untuk Atika Winari Putri terus berjuang, terus semangat, terus berprestasi dalam bidangnya sendiri. Ika adalah sosok inspiratif yang patut ditiru, khususnya bagi kalangan muda. Semangat dan tekad memajukan pendidikan anak-anak di desanya layak diapresiasi. Semoga negeri kita semakin maju dengan hadirnya sosok-sosok seperti Ika. Bagi Anda generasi muda yang memiliki mimpi menjadi duta mewakili Indonesia di ajang internasional, pemerintah memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengaktualisasikan diri lewat program pertukaran pemuda antar negara atau PPAN. Maka mari manfaatkan kesempatan ini untuk meraih impian Anda. Seperti apa programnya pemirsa? Kita simak dalam liputan berikut ini. Bingkailah cita-cita kalian itu dari sekarang, bukan apa cita-citamu, tapi apa cita-citamu untuk Indonesia. Begitu. Jadi jangan mengejar cita-cita itu hanya untuk pribadi, tapi juga untuk agama, negara, dan bangsa. Sebuah prestasi yang begitu membanggakan bagi Andini Nurbahri yang menjadi Duta Muda Indonesia 2009 untuk Australia. Ia berkesempatan mengenal dan mempelajari kebudayaan asing, tinggal bersama warga lokal, serta membangun relasi internasional. Kesempatan ini ia peroleh melalui program pertukaran pemuda antar negara atau PPAN yang telah mencetak ribuan duta muda sejak 1975. PPAN bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi pemuda daerah dalam kegiatan yang bertaraf internasional. Di bawah naungan Kemenpora, PPAN diadakan sekali setiap tahun bagi putra-putri di Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Berkat pengalaman yang ia dapatkan dari kegiatan PPAN, Andini bersama 2 duta muda lainnya membentuk komunitas pemuda peduli panti atau Triple P pada tahun 2011. Saat ini, ia adalah dosen PNS di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. PPAN itu sungguh sangat berharga, itu kayak school of life gitu ya, sekolah kehidupan di mana saya tidak dapat pengalaman di bangku kuliah atau di organisasi manapun, karena betul-betul mencetak karakter kita jadi pribadi yang lebih tough begitu, kemudian lebih percaya diri pasti, dan seperti saya bilang tadi, skill kita juga bertambah. Sejauh ini, ada 7 program yang disediakan. Program pertukaran pemuda ASEAN dan India, pertukaran pemuda dengan Australia, Tiongkok, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta antara Asia Tenggara dan Jepang. Setiap program memberikan kesan dan pembelajaran yang berbeda kepada para duta muda. Seperti yang baru saja dialami oleh Shita, alumni PPAN 2018. Shita berkesempatan mengikuti pertukaran pemuda Asia Tenggara dan Jepang. Menariknya, program ini berlangsung di atas kapal pesiar yang membawa Shita mengelilingi negara di Asia Tenggara lalu menetap selama beberapa waktu di Jepang. Sama seperti Andini, Shita mengaku pengalaman yang tidak akan terulang untuk kedua kalinya ini memberikan perspektif dan semangat baru untuk mengabdi bagi negara. Kita pemuda kita itu memiliki key role sih untuk semua isu-isu yang ada di lingkungan kita, lingkungan terkecil dulu sebelum kita berangkat ke nasional. Jadi dengan diberangkatnya ke kita, dengan dibiayainya kita ke luar negara, dipercaya kita sebagai delegasi memahami isu nyata yang ada di luar sana, terbukanya pikiran kita, mindset kita, diharapkan dengan sepulangnya kita akan memberikan solusi atau akan memberikan dampak kontribusi positif untuk lingkungan sekitar kita. Harapannya kepada mahasiswa yang menjadi utusan daripada PPAN ini, yang satu adalah untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti program ini.
Karena program ini memberikan nuansa yang lebih daripada mahasiswa-mahasiswa lain, baik dari sisi pengalaman ke luar negeri, pengalaman organisasi yang lain juga ada di situ. Pertukaran pemuda antar negara adalah investasi negara terhadap kaum muda. Salah satu upaya untuk mempersiapkan generasi muda menapaki masa depan agar mampu berdaya saing tingkat dunia. Seperti ucapan Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Majulah, wahai penerus bangsa.